Kadang kan kita suka bingung, kenapa sih baca Yasinnya cuma di bulan Sya'ban? Padahal malam Jumat sudah diajarin, hidupkan malam Jumat. Kenapa malam tersebutlah malam yang doanya akan diterima oleh Allah? Jangan nunggu nisfu Sya'ban, baca tuh Yasin. Setelah salat maghrib baca Yasin, hidupin baina maghrib wa isya. Saat kita menghidupkan, disitulah Allah membuka pintu keberkahan serta rahmat. Akan Allah berikan keberkahan kepada diri kita pula. Amin ya rabbal. Di saya bukan ngajarin orang, ya udah nggak usah ibadah, amalan baik aja kepada manusia. Nggak boleh juga. Kenapa? Saat ibadah itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Saat hubungan kita dengan manusia itu yang akan dipandang oleh Allah, agar keduanya menjadi sahabat dunia wal akhirah. Ingat, sahabat itu bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam tanda syukur kita kepada Allah, inilah acara yang dinantikan, yang diharapkan oleh Allah agar hambanya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tasyakuran kali ini PAC Lebakwangi mengharapkan doa dan dukungan yang terutama agar diberikan keistiqamahan di jalan Allah. Yang kedua, akan bertambah solidaritasnya di dalam persaudaraan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga, menjalin silaturahmi. Inilah yang terpenting di hadapan Allah. Inilah tasyakuran yang sebagaimana kita dikatakan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup kalau orang tasyakuran manggil dangdut. Tapi alhamdulillah nih PP jadi pencetus insya Allah. Yang ngundang, kalau acara dangdutan yang ngundang dosa, yang hadir dosa, yang nyawer, yang main. Kalau sekarang kan pahala semua nih. Alhamdulillah. Subhanallah, tadi di Ancaran tuh ketua, demi Allah, di Ancaran tuh gerimis. Saya kepikiran Lebakwangi hujan, tapi subhanallah ternyata acaranya diridhain sama Allah. Diturunnya enggak diturunin air hujan, tapi diturunin hujan rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Tuh coba kita lihat, ternyata kalau orang boleh bilang PP mukanya sangar-sangar, hatinya mah luar biasa ke Allah sama nabinya. Amin ya rabbal. Lagi juga udah, kalau orang yang di masyarakat punya anggapan PP ini sangar-sangar, mukanya aja sangar, hatinya mah masya Allah. Solidaritas sama teman-temannya luar biasa. Inilah merubah situasi keadaan saat ini, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya PP dari dahulu sampai sekarang membawa satu keuntungan luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di salah satu surah nabawiyah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Di malam gilirannya untuk Siti Aisyah, Nabi Muhammad telah memberikan contoh kepada hamba bahwa bersyukur itu tidak kenal siapa mereka. Kalau kita katakan Nabi Muhammad bersyukur, apa yang harus disyukuri lagi? Bahwa Nabi Muhammad yang dititipkan kunci surganya oleh Allah, Nabi Muhammad yang diberikan surga oleh Allah, yang namanya terpampang di arasnya Allah. Di dalam surga Allah pilar-pilar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan di dalam namanya. Tapi Nabi Muhammad bukan orang yang kegeeran. Beda sama kita. Kalau kita kan dikenal sama orang agak sedikit sombong. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu tahu beliau dikatakan seorang hamba, dia tahu caranya menghambakan diri kepada Allah. Tatkala saat itu bilang kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, bolehkah aku gunakan malam giliran untukmu di malam ini, aku gunakan untuk beribadah kepada Allah?
Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk beribadah kepada Allah maka silahkan. Memulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaatnya, dalam 4 rakaatnya, 6 rakaatnya. Selesai ternyata sampai muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan azan bahwa sesungguhnya akan datang waktu subuh di saat itu. Dan disitulah malam giliran untuk Siti Aisyah habis dipakai oleh Nabi untuk beribadah kepada Allah. Dan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai begini lama di dalam bilangan salatmu ibadah kepada Allah? Aku melihat ada kejanggalan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam semua digerakkannya, ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu selalu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jika Nabi Muhammad aja pandai bersyukur, dan insya Allah di malam ini syukur kita dibalas dengan nikmat yang berlimpah oleh Allah. Sesuai daripada firman Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan diberikan nikmat yang lebih oleh Allah. Nikmatnya ingat bukan nikmat yang sekedar di dunia, tapi sekedarnya terus sampai ke akhirat. Nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat dipikirkan oleh setiap manusia. Yang inilah yang kita harapkan. Setiap kenikmatan yang dituliskan oleh Allah, kita diberikan kenikmatan ini terus sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau boleh dibilang, acara PAC Lebak Wangi saat ini kita telah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita. Bergembiralah kalian wahai hamba Allah, tatkala beliau saat datangnya bulan Sya'ban, dikatakan oleh Nabi bulan Sya'ban ini adalah pensucian hati. Kadang hati kita kan suka kotor ya. Kadang hati kita kalau ngelihat orang lain tuh ya Allah gedek aja bawaannya. Betul nggak? Yang gedek sama PP banyak. 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 Jangan dibalas gedek. Ya doain biar cepat paeh. Yang namanya hati itu kan remang-remang ya. Kita ngelihat orang aja hidungnya dikit aja mancung diomongin. Kayak gua. Semuanya manusia itu banyak ngomongin orang. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, muridnya nanya sama beliau. Ini buat pribadi kita, ini ilmu yang sangat luar biasa ini. Imam Syafi'i ditanya sama muridnya, wahai Imam, ada 2 kelakuan, yang satu baik, yang satu buruk. Dia orang ahli ibadah, namun kelakuannya buruk. Ada orang yang kelakuannya baik, namun dia tidak ibadah. Yang baik ini di antara duanya yang mana? Kata Imam Syafi'i, dua-duanya baik. Persis banget sama PP. Persis banget sama PP. Kenapa? Kelakuannya baik, ibadahnya kurang. Sorry bro, sorry. Kalau bukan, nih mumpung gue dikasih mic nih, gue ngomong aja. Bener gak Alida? Tapi insya Allah mudah-mudahan kan diistiqomahkan oleh Allah. Jalan mencari hidayah model begini. Gak ada tuh yang namanya di Taman Kota, Amer, AO. Gak ada hidayahnya. Betul. Lagi anak PP mah udah sekarang mah, ya Allah yang begitu-begituan udah kagak ada pantas-pantasnya. Apalagi orang Lebak Wangi. Kalau orang bule begituan mah wajar, pantas. Tinggalnya di minus. Udaranya dingin sampai beku. Nah orang Kuningan minumnya 2 huruf AO, belinya patungan 38.000. Habib tahu katanya minumnya berlapan, mabok dia juga, berantem dia juga. Kan kocak ya. Kalau orang bule mah minumannya mahal, Smirnoff, Jack Daniel, Black Label, tequila. Dulu Suudon aja lu. Sekali minum 300.000, anget sampai ke kaki, ke jempol juga kebagian. Nah orang Kuningan minumnya apaan? AO, Amer. Begitu ngobrol bau naga. Betul. Saya ngomong mah alal hak aja dah, ngomong di depan ketua aja lah.
Ini kayaknya gue dicopot. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang bule makanannya spaghetti, burger, Pizza Hut. Orang sini makanannya apa? Orang bule mabok buah, keluar kenyal-kenyal habis makan burger daging. Nah enak dilihatnya orang sini. Begitu muntah uwe kenyal-kenyal apa? Jengkol. Tapi mudah-mudahan berkah di malam ini semua kita diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang dijadikan di malam ini satu kebaikan, Allah ganti dengan 1000 kebaikan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Coba kita lihat, Rajab sudah lewat buat kita. Rajab ini kata Nabi SAW pensucian jasad. Sya'ban ini pensucian hati. Kadang hati kita kan suka konyol ya. Tadi saya belum melanjutin Imam Syafi'i. Hati itu kata Imam Syafi'i ada orang ahli ibadah tapi dia nggak kelakuan baik. Ada orang yang kelakuan baik tapi dia belum ibadah. Apa katanya? Dua-duanya baik kata Imam Syafi'i. Dua-duanya baik. Kok bisa dua-duanya baik? Kata Imam Syafi'i, orang yang beribadah dia belum berkelakuan baik. Mudah-mudahan diberikan hidayah untuk menjadi orang yang baik. Jika mereka orang yang belum taat beribadah namun kelakuannya baik, insya Allah berkah kelakuannya Allah berikan hidayah sebagai hamba yang bisa taat ibadah kepada Allah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Tahu nggak yang ketiga apa? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Betul lebih betul. Ngelihat orang rambut gondrong, tatoan, gede badannya. Ini mah ahli maksiat nih, neraka tempatnya. Lah, nggak taunya masuk surga duluan dia sama kita. Jangan dilihat kalau teman-teman PP lagi buka baju pakai tangan pendek yang pada bertato-tato, salah ibadahnya kencengan dia sama saya. Amin. Alah amin aja kudu disuruh lu mah. PP nggak ada yang galak bu, alhamdulillah. Ibu jadi istrinya bapaknya itu PP, ya Allah bu dijaga, jangan ya Allah bu, jangankan tempat aja dijaga, gimana hati ibu? Setuju nggak bro? Lu jangan marah dulu sama gua kapan lagi bisa ngomelin PP kalau nggak di sini? Betul nggak ketua? Pancasila, merdeka, Allahu Akbar. Ini kan persatuan yang luar biasa. Coba kita lihat. Bu, yang punya suami banyak. Kenapa sih tiap acara gue selalu di depan gue tuh nggak ada orang yang agak beningan gitu? Di depan pasti nini. Tapi nggak apa-apa lah, calon bidadari surga. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan kembali, nanti di akhir ada, alhamdulillah kita punya saudara baru Adida. Ada Adinda Aldi yang tadinya beragama Nasrani, sekarang duduk di hadapan kita. Insya Allah setelah ini dia akan bersaksi bahwa Islam adalah agama yang hak. Bentar lagi kita memiliki saudara Islam yang insya Allah diteguhkan keimanannya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setelah hati, kata Nabi Muhammad SAW, kalau datang bulan Ramadan ini pensucian ruh. Ruh kita kan perlu disucikan juga. Contoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pinjam cangkir. Kira-kira boleh nggak? Cangkir yang dikasih ke saya yang bersih atau yang kotor? Gak mungkin yang kotor. Dikasihlah saya cangkir yang bersih, saya pakai buat seduh kopi. Kopi kotor nggak? Setelah kering kotor nggak tuh? Nah saya kembalikan dalam keadaan kotor. Yang punya cangkir marah apa nggak? Lu jangan lihat gua Habibnya, dengerin dulu. Lu jangan lihat Habibnya, jangan.
Saya ulangin lagi. Bis perbandingannya apaan ya selain itu ya? Nggak ada lagi sudah. Saya pinjam cangkir, ibu bapak ngasih saya cangkir bersih. Sekarang setelah saya seduh kopi, saya kembalikan dalam keadaan kotor. Hati manusia. Nah, hati manusia. Kesel nggak saya kasih yang kotor? Kualat lu. Iya pastinya kesel Habib, orang dikasih bersih kenapa dibalikin kotor? Begitu juga Allah, tatkala kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, maka Allah punya harapan setiap hamba kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Maka dari itu diciptakanlah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan agar kita kembali dalam keadaan suci di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Siapa yang bisa sucikan hati kita? Siapa yang bisa ngebersihin roh kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan satu, ini salah satunya. Salah satunya nih cara pensucian hati ya seperti ini. Kenapa? Coba kita lihat, utang lupa nggak? Kalau acara di sini nih, ini acara nih lagi gini, utang lupa nggak? Mudah-mudahan PP gedean nih hari. Ketua langsung mikir. Mana? Ana ini mau panjang mau pendek nih ceramahnya? Hah? Gaspol ya. Panjang nih. Panjang pendek juga amplopnya udah dilem. Masya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jujur Pak Ketua, saya bangga dengan saya memakai jaket PP, saya memakai jubah PP. Insya Allah yang punya jubah PP cuma saya Pak. Insya Allah cuman saya, yang ulama lain yang ada di PP belum punya mungkin. Kenapa? Saya modal sendiri Ketua. Mudah-mudahan digantiin ya Allah. Atoni datang nggak Atoni? Saya pesan sama Atoni, tolong dong, saya minta bahan PP, saya mau bikin jubah. Oh siap Habib, saya beli. Saya jahit sendiri, begitu pakai kata mama saya, ya Allah ganteng banget anak mama saya, ya Allah, ya Allah. Lah yang ngomong ganteng kan mak gua. Lu kenapa cemburu aja? Emang gak pernah punya anak ganteng apa? Emang anak ibu gak ada yang ganteng? Cantik ya? Bagi gua dong. Tapi alhamdulillah Arida, ana dari mulai kuliah saya sudah bergemelut di dunia PP, di 234 SC, teman-teman kami banyak di sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan nih acara ini nih bisa sampai ke Bang Abi Yapto, sampai ke Bang Yaptonya, insya Allah mudah-mudahan ini sejarah terulang kembali kita nih. Dulu saya pernah ikut di 234 SC, sekarang saya masuk ke PP, jadi saya udah berasa tuanya. Kalau 234 kan rata-rata anak-anak muda ya Ketua ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya di PP, saya diterima, saya dihormati, saya dihargai insya Allah. Kalau saya nggak bisa ngehargain kebaikan kalian, demi Allah Nabi yang akan membalas kebaikan kalian kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, boleh nggak nih bilang yang terakhir? Hah? Jam 10 loh. Kuat. Emang gak lapar? Gua lapar. Ini terus sampai jam 1. Sampai jam 2 deh, jam 2 ya. Kuat. Gua mantep. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cara ngebersihin jasad, ruh, sampai hati ini bagaimana? Ini datang bulan Sya'ban, kemarin kita ngadain ya. Nisfu Sya'ban kita ngadain gak? Baca Yasin 3 kali, betul? Kadang kan kita suka bingung, kenapa sih baca Yasinnya cuma di bulan Sya'ban? Padahal malam Jumat sudah diajarin, hidupkan malam Jumat. Kenapa malam tersebutlah malam yang doanya akan diterima oleh Allah? Jangan nunggu nisfu Sya'ban, baca tuh Yasin. Setelah salat maghrib baca Yasin, hidupin baina maghrib wa isya. Saat kita menghidupkan, disitulah Allah membuka pintu keberkahan serta rahmat, akan Allah berikan keberkahan kepada diri kita pula. Amin ya Rabbal. Itu diisi yang pertama dengan niat apa baca Yasin kemarin? Ya Allah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Tuh kita mintanya seperti itu. Kadang kan orang mintanya panjang umur, betul? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri ke liang lahat, kan gak mau.
minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Sekarang saya mau tanya lagi, mau hidup kaya nggak? Mau jadi orang kaya nggak? Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya? Ah, pelin-pelan lu ah. Mau kaya mau berkah? Hidup kaya namun banyak orang kaya tapi nggak tapi kan alhamdulillah kita mah hidup alhamdulillah, walaupun pandemi makan kita nggak ada yang stop. Betul? Sarapan masih nggak? Makan siang, sore masih nyemil kopi, singkong, ubi masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Tuh lihat rezeki nggak ditutup sama Allah. Betul nggak? Tapi kenapa setiap manusia ini lupa syukur sama Allah? Kadang manusia dikasih banyak kurang, dikasih sedikit tambah kurang, enggak dapat kufur. Nabi SAW mengatakan jangan sampai terdapat di hati kita, sebagaimana Nabi mengatakan banyak di akhir zaman kelak umatku yang paginya dia beriman, siangnya dia kufur, malamnya dia beriman, paginya dia kufur. Jangan kita dijadikan sebagai hamba yang kufur nikmat dari Allah. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu. Beliau menceritakan ada orang satu ahli ibadah diberikan umur 1000 tahun. Diberikan umur 1000 tahun dia pakai untuk ibadah kepada Allah. Dari mulai baligh sampai akhir umurnya dia pakai untuk ibadah kepada Allah. Begitu saat dia kembali kepada Allah, Allah masukkan dia dengan rahmatnya Allah ke dalam syurga. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam syurga. Ini hamba, dia ngakunya dia ahli ibadah. Dia bilang, wahai Allah, bukankah aku masuk ke dalam syurga karena ibadahku? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau mau hitung-hitungan amaliyah kau kepadaku? Diambil timbangan, malaikat disuruh congkel matanya. Wahai malaikatku, congkel satu bola matanya, timbang dengan apa yang telah dia lakukan di hadapanku, katanya. Dengan ibadah yang begitu banyak, 1000 tahun dipakai untuk ibadah, satu bola mata demi Allah jauh lebih besar dibanding ibadahnya dia kepada Allah selama ribuan tahun. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang dekat dengan Allah maka akan mendapatkan kasih sayang Allah. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, ibadah itu kan kita mengharap rahmat Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau rahmatnya Allah sudah kita dapat, kalau seandainya kita dapat kasih sayang Allah, urusan kita sama manusia nggak baik, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Rahmat Allah jadi sirna. Urusan kita nih, maaf, untuk urusan kita di dunia ini, udahlah ibadah kita mengaco-ngacoan. Betul apa enggak? Saat di dalam salat kan kita sudah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Tapi begitu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kunci motor gue di mana ya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Setiap lagi sholat ada aja yang mengganggu kita. Betul. Ini ibadah yang begini kira-kira diterima apa enggak? Tapi alhamdulillah, maka dari itu kelakuan baik antara manusia yang itu akan bisa menambal amaliyah, dijadikan satu pahala lebih dari ibadah kita kepada Allah. Satu sama lainnya saling memikirkan satu sama lain. Kalau tetangga satu beras dia nggak punya, kasih berasnya. Setiap minta apa? Nih bedanya kita sama Nabi. Kenapa Nabi dikatakan rahmat? Rahmatnya Nabi itu seluruh alam ini mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad. Coba kalau kita punya makanan enak sama makanan nggak enak. Yang enak kita makan apa kita kasih orang? Makan. Yang nggak enak kasih orang. Itu bedanya kita sama Nabi. Makanya kita susah hidup ikutin Nabi. Kalau lihat yang enak itu duluan buat kita, yang nggak enak kasih ke orang. Coba dirubah, yang enak kasih orang, yang nggak enak. Bisa nggak begitu? Nggak siap, Bib. Kalau buat begitu mah nggak siap. Kalau yang urusan begini nggak siap, oke, ini nggak siap untuk masalah makanan. Yang kedua, saat ada tetangga kita yang kelihatannya lagi susah, bisa nggak kita bantu? Bisa nggak? Alhamdulillah kemarin PAC Ciwaru, Arida, alhamdulillah
Mudah-mudahan nih semua kita nih semua menjadi saudara dunia wal akhirah. Kalau ada sesuatu yang Allah berikan satu musibah, kalau digotong kita rame-rame, insya Allah ringan. Betul? Betul. Saat gimana Ramadan akan datang, biasanya ibu kalau bikin kolak itu agak banyakan. Betul nggak? Kasih ke tetangga. Betul Pak? Bapak ada teman datang main ke rumah, kopi biasanya satu disediain jadi dua. Betul? Itu kan amaliyah, itu kan sekedar kopi. Tapi kan kita nggak tahu pahalanya lebih besar daripada ibadah kita 1000 hari. 1000 rakaat itu beda rasa ibadahnya dengan cuman ngasih air orang nih kayak gini, itu beda. Bersikap baik kepada manusia itu jauh lebih baik. Kalau kita bilang, di saya bukan ngajarin orang, ya udah nggak usah ibadah, amalan baik aja kepada manusia, nggak boleh juga. Kenapa? Saat ibadah itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Saat hubungan kita dengan manusia itu yang akan dipandang oleh Allah agar keduanya menjadi sahabat dunia wal akhirah yang membawa satu keabadian dan satu saling manfaat. Ingat, sahabat itu bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Makanya pilih-pilih sahabat yang ngajak kita untuk beribadah kepada Allah. Contoh nih, contoh. Nauzubillah min dzalik. Saya kepleset lagi di sirat, masuk ke dalam neraka. Apuy lewat di sirat nih. Beliau mau ke sorga. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Amin gitu. Gak ada yang banget mau doain ya. Saya masuk ke dalam neraka, ketua lewat. Begitu lewat, tunggu malaikat. Ini Habib Pepe bukan? Gue bangga lo disebut Habib Pepe. Kalau dulu kan gue disebut Habib Mancung. Sekarang gue Habib Pepe. Sebelumnya gue dikata Habib FPI. Banyak gelar gue lu. Nih kalau kuliah nih udah S3, S4 gue Bib nih. Asal jangan S doger. Begitu saya masuk ke dalam neraka, ketua lewat, ya Allah, ini yang saya kenal, ini Habib Rifki bukan? Iya. Engkau kenal dengannya? Iya. Ya Allah, saya ahli ibadah, saya bisa ibadah, engkau izinkan aku masuk ke dalam surga dapat rahmat darimu. Ini berkah ceramahnya dia. Saya mendapatkan hidayah sehingga saya bisa menjadi orang yang ahli ibadah, sehingga engkau masukkan aku ke dalam surga. Tolong ya Allah, tolong dia dan masukkan dia bersamaku ke dalam surganya Allah. Malaikat diutus sama Allah, ambil tuh si Rifki, bawa dia masuk ke dalam surga. Sahabatnya minta ditemenin di dalam surganya Allah. Tuh kita lihat, Allah kurang baik apa? Bukan berarti kita nyari sahabat sekedar sahabat, gak mau saya. Demi Allah Pak Ketua, saya cuma selalu bilang, saya bilang sama Adeden, saya bilang sama Adon, saya bilang sama Adimas, sama Ketua, alhamdulillah saya nggak mau cuma di dunia ini persahabatan PP kita cuma sampai di dunia. Saya pengen insya Allah loreng yang saya pakai ini bisa masuk sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Semua ibu nggak ada yang pakai loreng ya? Jadi sorry, maaf. Masuk surganya belakangan. Lah emang bener di neraka banyaknya laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Barangan lu. Laki mah ahli sorga. No lihat nih muka-muka orang soleh no. Tapi bohong. Bu, di neraka banyaknya laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Galak lu sama anggota PP. Suami PP pakai loreng begitu sampai rumah. Nanya nih, wah elah galak amat lu. Betul. Ada PP yang digituin, ada. Mudah-mudahan panjang umur. Bu, tahu nggak kenapa? Sering melotot sama suami. Minta duit kayak rentenir. Kayak debt collector. Duit mana duit ini minyak Allah nih, minyak Allah. Minyak Allah, laki yang diperes. Ya, betul Pak. Oh kata ada salah satu mengatakan, emang kita harus kalau masak tuh pakai minyak kan bisa ngekukus, kan bisa ngerebus. Lu aja coba sono, kita makan begituan mulu kan kencing mulu ya. Betul nggak?
Makanan dikukus kayak zaman Jepang. Nah tiap hari ya Allah minimal bala-bala kan asik ya. Bala-bala cocol sama sambal kan enak. Emang bikin sambal nggak pakai minyak? Ih. Mudah-mudahan tenggelam sama minyak yang ngomong. Terusin nggak nih? Terusin nggak? Minyak susah bu? Susah? Makanya. Oh mahal, mahal. Tenang, ntar juga turun pemimpinnya. Maafin ya, maafin ya, dimaafin nggak, Bu? Tahu nggak Bu? Belum. Bikin emosi aja lu. Lu nggak sadar gue pakai PP nih kan galak dikit gue. Jadi gue sekarang kalau ceramah tuh agak galak gue. Tapi tetap mah mukanya muka Hello Kitty. Bu, jangan suka merintah suami bu. Gak boleh, minta tolong silahkan, merintah jangan. Paham ya? Kok sama aja beda. A, tolong dong A. Itu beda, itu lembut. Tuh ambilin ini dong, itu nyuruh namanya merintah. Emang laki lu babu? Babu aja mesti kita, namanya orang pekerja rumah tangga mah mesti diakhlakin, dibayain. Kalau kagak kan pulang. Betul nggak? Laki kalau digituin mulu pulang nggak deh ke rumah orang tuanya? Ini lagi jadi laki lembek amat sih lu. Digituin dikit pulang, digituin dikit pulang. Gagah ngapa gagah? Malu sama loreng mah. Bu, ibu punya surga di bawah telapak kaki ibu ya. Betul nggak? Surga ada di bawah telapak kaki. Tapi ingat, istri itu bisa masuk surga kuncinya sama siapa? Oh, baik-baikin suami. Sayangin tuh suami. Jangan cuman emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri. Emang Doraemon. Kuncinya ambil sama suami bu. Ini Ramadan baik-baik. Begitu minimal dah perempuan mah hidup mah kalau senyum mah kan cantik ya. Iya. Pak, saya mau tanya nih Pak nih. Jawab yang jujur ya. Bapak seneng nggak kalau ngeliat istri senyum? Kasih duit makanya. Betul nggak? Ngasih duit kagak lu. Ngarepin senyum. Matre lu. Lah perempuan namanya matre mah wajar ya. Kodrat. Cantik itu butuh modal dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Iyalah, cantik butuh modal. Skincare aja udah 375 satu paket. Belum lagi eyeliner. Eyeliner udah 125. Maskaranya aja udah ada yang 75, ada yang 100. Belum lagi blush onnya, satu set itu ada berapa macam warna. Itu 225. Betul nggak? Lipstick aja udah sekarang mahal-mahal banget Pak. Pixie Wardah 175, ada yang 225 Pak. Lah betul-betul Habib apa lah bini gua. Lu cantik itu kan butuh modal kan. Tapi lu kalau mau cantik itu juga dipakai depan suami. Nah cantiknya cuma dandan kondangan. Tidur bapak pernah ditemenin istri lagi dandan? Nggak pernah. Kawin lagi lu. Maaf nih saya mau ngomong Pak. Saya punya istri selisihnya 12 tahun di bawah saya. Saya 37, istri saya 25. Kenceng gak tuh? Lu umur 40. Bini 39. Sama-sama megang tongkat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya punya istri, setiap saya pulang tuh dandan minimal pakai lipstik wangi luar biasa. Lu kok nganga lu? Ngapa? Didik istri kita buat kayak begitu. Kita ngasih duitnya juga kan seneng Pak. Betul nggak? Kalau udah dikasih duit beli lipstik, jangan udah habis dipakainya depan laki. Ambil lipstik korek.
Yang beak. Jangan begitu. Begitu dibeliin pakai nih yang nih lipstik yang aku baru beli tadi ini bagus nggak yang nih? Kan senang Pak digituin. Betul nggak? Jadi suami yang punya harga diri. Ini kagak kondangan, arisan, khitanan. Ya Allah, reuni bener. Reuni dandan tuh ketemu mantan. Ya. Yeah. Gak usah reunian, gak usah. Cukup yang laki-laki aja reuninya. Yang perempuan cicing wae di rumah cicing. Diem-diem di rumah. Tuh reuni tuh bisa jadi salah satu pemicu retaknya rumah tangga. Wah. Emang lu ngalamin lu? Gak usah. Pokoknya ibu cuman ngelihat suami yang paling gagah, suami yang paling tampan walaupun dia nggak kaya. Kenapa? Sorga jaminannya tuh. Ini mulai dari sini nih pulang ntar jalan, yang maafin aku ya sambil pegangan tangan. Nggak apa-apa orang mau bilang, di lu kayak pasangan lama, nggak apa-apa. Di kayak gajah sirkus, biarin aja. Lah gajah sirkus kan begitu kalau jalan kan, gandengan belalai ke buntut, biarin aja, biarin. Orang mau bilang apa biarin, pokoknya di situ selamatnya kita. Nintar senyum, maafin aku ya yang ya, senyum dong yang senyum. Entar mau tidur, good night sayang. Senang nggak Pak digituin Pak? Senang. Begitu pagi sediain kopi, ayang yuk wake up, cie. Begitu ngelihat istri udah dandan senyum, yang kopi ya yang. Makan siang, ayang, nih sayur asamnya udah keluar. Betul nggak Pak? Begitu malam datang lagi, ayang, mau emam apa? Insya Allah besok paginya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak hidup lo kagak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Jangan begitu. Urusan amalia yang dirubah pertama kali itu dari rumah tangga. Urusan dulu suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Itu benahin dulu. Kalau kita bisa ngurusin rumah tangga orang, masa kita nggak bisa ngurusin rumah tangga sendiri? Itu hati-hati. Ya Bu ya. Ya Bu, sama yang terakhir nih Bu, sering-sering pegang kaki suami. Hehehe. Serius, Bapak, saya pengen tanya, saat Bapak dipijitan sama istri, bangga nggak Pak? Bangganya apa yang lu banggai? Ternyata istri saya sampingannya tukang pijit. Daripada mijit di luar Bu, mendingan mijit di mana? Di rumah. Sering-sering pegang kaki suami. Apa kata Nabi? Yang debu menempel di kaki suami, dia setelah keluar mencari nafkah untuk keluarga, seberapa debu yang tertempel di tangan seorang istri, maka begitulah Allah hancurkan dosa-dosanya. Amin gitu. Ini pulang dari sini geret kaki suami. Ini kata Habib tadi suruh, bukan dari sini juga. Entar sampai rumah sering pegang-pegang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tasyakuran di malam ini tasyakuran yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ketua dipanjangkan umur, sehat walafiat. Ketua MPC kita dipanjangkan umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beliau habis menikahkan putra putrinya, insya Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan memiliki keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Yuk di bulan Sya'ban ini kita suciin hati kita yuk. Kita tundukin kepala, buang keangkuhan, buang kesombongan. Lagi yang pantas sombong itu cuman Allah. Betul ya? Yang pantas sombong siapa? Allah. Kalau kita mah, ya Allah, kita nggak ada sebutiran debu. Apa yang kita mau sombongin? Yang kita makan semua larinya ke kamar mandi. Semua hidup kita ada kotoran nggak nih? Di jasad kita banyak kotorannya nggak? Ada. Di mata ada kotoran, di hidung ada kotoran, di mulut ada kotoran, di kuping ada kotoran, di kulit ada kotoran, di kuku ada kotoran. Semua hidup kita penuh sama kotoran. Apa yang kita harus dibanggakan di hadapan Allah kelak? Cuman satu,
ibadah yang baik di hadapan Allah. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas yang kedua, berbuatlah amaliyah yang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin ya rabbal. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافين من الفتن يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.